Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Subiloyono SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan saya yang telah hadir pada presentasi saat ini. Baik semuanya, kebanyakan dari orang-orang itu menganggap bahwa hukum itu bersifat tertulis, kaku, dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun bagaimana sih jika pada kenyataannya hukum itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat? Untuk itu, saya Dinda Hameliasari dengan nomor NPM 2310090 akan mempresentasikan tentang paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sosiologi hukum ini sendiri merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, dalam slide pendahuluan ini saya mengambil 3 poin utama. Yang pertama ada paradigma hukum dalam perspektif sosiologi melihat hukum sebagai bagian dari masyarakat. Lalu yang kedua, hukum bukan hanya norma yang mengatur perilaku, tetapi juga hasil dari proses sosial yang berkembang. Lalu yang ketiga, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling pengaruhi. Nah, dari secara keseluruhan ketiga poin tersebut, itu menunjukkan bahwa hukum itu lahir dari proses sosial, cerminan budaya, dan alat perubahan masyarakat. Karena hukum itu dapat mengatur perilaku masyarakat serta berfungsi sebagai untuk menjaga ketertiban dan keadilan bagi masyarakat seperti itu. Lalu selanjutnya apa sih itu paradigma dasar hukum? Secara definisinya, paradigma dasar hukum adalah cara pandang dalam memahami hukum, bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Di sini terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama ada hukum positivistik dan yang kedua ada hukum konstruktivistik. Hukum positivistik ialah hukum adalah aturan tertulis yang harus ditaati tanpa mempertimbangkan faktor lain. Di sini berarti jika adanya suatu aturan, maka aturan tersebut harus ditaati tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti memberatkan atau meringankannya bagi masyarakat. Nah, namun pada kenyataannya masyarakat dan hukum itu saling berkaitan sehingga hukum positivistik ini tidak sejalan dengan paradigma hukum sosial. Lalu yang kedua ada hukum konstruktivistik. Berbeda dengan hukum positivistik, hukum konstruktivistik ini justru sejalan dengan paradigma hukum sosial. Mengapa? Karena hukum konstruktivistik menekankan hukum itu tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan keadaan sosial. Jadi hukum konstruktivistik ini menekankan bahwa hukum itu harus berubah sejalan dengan kondisi sosial, yakni menyesuaikan atau fleksibel seperti itu. Selanjutnya, menurut pendapat Aul Faradiba pada tahun 2019, dalam sosiologi ada 3 paradigma, yaitu yang pertama ada paradigma fakta sosial. Hukum itu aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Paradigma fakta sosial ini bertujuan itu agar masyarakat tertib. Contohnya, ada aturan di lalu lintas bahwa pada saat lampu merah, semua kendaraan itu harus berhenti. Nah, peraturan tersebut berlaku oleh semua kendaraan, semua pengendara yang ada di lampu lalu lintas tersebut. Tentu saja hal ini bertujuan agar lalu lintas itu tertib seperti itu. Lalu yang kedua ada paradigma definisi sosial. Hukum terbentuk dari kebiasaan dan interaksi masyarakat. Contohnya ialah kebiasaan mengantri. Kebiasaan mengantri ini ada tanpa harus adanya aturan tertulis, melainkan ada karena dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terus dilakukan. Lalu yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Hukum bekerja dengan beri hadiah bagi yang taat dan hukuman bagi yang melanggar. Bekerja dengan memberi hadiah bagi yang taat. Itu contohnya jika kalian membayar pajak secara rajin, maka kalian bisa saja mendapatkan intensif sebagai hadiah. Dan hukuman bagi yang melanggar. Jika ada seseorang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya seperti menerobos pada saat lampu merah ataupun tidak memakai helm saat berkendara, nah orang tersebut dapat kena tilang sebagai hukumannya. Seperti itu. Selanjutnya, paradigma hukum dalam perspektif sosiologis. Nah, dalam sosiologi itu tidak memandang hukum itu hanya sebuah kumpulan-kumpulan aturan, melainkan bagian dari kehidupan sosial. Nah, dalam slide ini kita akan mengetahui bagaimana sih hukum itu berperan dalam masyarakat. Yang pertama, hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki aturan yang jelas dalam berperilaku. Hukum sebagai alat kontrol sosial ini memberikan batasan bagi masyarakat tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jika masyarakat tetap eh, melakukan hal yang tidak boleh, maka masyarakat itu dapat mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya tersebut. Jika hukum diterapkan dengan baik, tentu saja masyarakat akan
merasa aman dan tertib seperti itu. Lalu yang kedua ada hukum sebagai alat rekayasa sosial. Selain mengatur, hukum juga dapat mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah seringkali membuat aturan baru untuk membentuk perilaku yang lebih disiplin dan tertib. Mengapa sih pemerintah seringkali membuat aturan baru untuk mendorong perubahan sosial? Karena pada dasarnya hukum itu dapat mengubah pola pikir masyarakat sehingga menciptakan perubahan sosial yang lebih positif. Contohnya ialah ada aturan melarang rokok di tempat umum. Nah, aturan ini bukan hanya sekedar larangan, tapi dapat mengubah eh, kehidupan sosial masyarakat menjadi ke arah yang lebih positif karena dapat mengurangi paparan asap rokok kepada perokok pasif dan dapat mengubah gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih sehat. Lalu yang ketiga ada hukum sebagai cerminan budaya dan nilai masyarakat. Hukum tidak terlepas dari nilai dan norma yang berkembang di suatu masyarakat. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda tergantung pada budaya kebiasaannya. Nah, budaya adat Papua berbeda dengan budaya adat Bali. Mengapa begitu? Karena tentu saja setiap daerah itu memiliki budaya dan nilai-nilainya masing-masing. Untuk itu, hukum harus menyesuaikan nilai-nilai dan budaya pada setiap daerah agar hukum itu dapat lebih mudah diterima dan dapat lebih mudah dijalankan secara efektif. Seperti itu. Lalu ada teori dalam paradigma hukum sosiologis. Yang pertama ada teori keadilan bermartabat dari Teguh Prasetyo. Hukum harus menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan martabat manusia, tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tapi juga aspek sosial dan kemanusiaan. Nah, walaupun hukum dibuat untuk keadilan, namun tetap saja hukum dibuat harus tetap mempertimbangkan pada martabat manusia dan harus melihat aspek sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua ada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Hukum bekerja dalam tiga elemen utama. Yang pertama, struktur hukum, yakni lembaga dan aparat penegak hukum. Lalu yang kedua ada substansi hukum, aturan dan norma hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga ada budaya hukum, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Nah, tiga elemen ini semuanya itu berpengaruh dalam proses penerapan hukum. Jika tiga elemen ini bekerja dengan baik, maka tentu saja penerapan hukum akan menjadi lebih efektif. Namun jika tidak, seperti hanya aparat penegak hukum tidak bekerja dengan baik, aturannya tidak jelas, atau masyarakat tidak mau patuh, maka tentu saja dalam penerapannya akan tidak efektif dan dapat mengalami banyak hambatan-hambatan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada teori hukum proseksif dari Persacipto Raharjo. Hukum harus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, tidak boleh kaku dan harus selalu dievaluasi agar tetap relevan. Teori ini menekankan bahwa hukum itu dibuat untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Jadi hukum itu tidak boleh kaku, melainkan fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, seperti itu. Hal ini mengapa demikian? Karena untuk mendapat keadilan yang pasti bagi masyarakat. Nah, lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, paradigma hukum dalam perspektif sosiologis melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, tapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus adil, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lalu di sini ada daftar pustakanya dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Terima kasih. Baik, kepada rekan saya, Niken Esra, saya persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, menurut kamu, apa hukum itu harus berubah kalau masyarakatnya berubah? Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi agar bisa saya tampung terlebih dahulu. Baik, oke Aditya Pratama Putra mungkin bisa langsung bertanya. Saya persilahkan. Kan tadi dibilang kalau masyarakat dan hukum saling berkaitan. Kalau tidak ada hukum, apa yang mungkin terjadi di masyarakat kita? Terima kasih. Nah, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang pertama, Niken Endah terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya, menurut kamu apakah hukum harus berubah kalau masyarakat berubah? Jadi jawabannya menurut saya itu iya, karena supaya hukum itu tetap relevan dan bisa mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Contohnya, dulu kan belum ada internet nih, jadi pemerintah itu belum ada aturan tentang atau hukum tentang cyberbullying atau penipuan online. Tapi sekarang karena masyarakat itu sudah hidup di era digital, hukum pun harus ikut berkembang untuk melindungi orang-orang di dunia maya seperti itu.
Lalu tadi pertanyaan kedua, kalau tidak salah, kalau tidak ada hukum, apa yang mungkin terjadi di masyarakat? Apakah benar seperti itu pertanyaannya? Oke, baik. Jadi jawabannya, tanpa hukum, bisa saja terjadi kekacauan karena tidak ada aturan yang mengatur orang-orang berperilaku. Karena tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa hukum itu dapat mengatur perilaku masyarakat. Jadi jika tidak ada hukum, semua orang itu bisa bertindak semuanya sendiri, sehingga menyebabkan kekacauan seperti itu. Mungkin sudah saya cukupkan saja. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.